Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kawan-kawan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan. Oke, kawan-kawan, ya hari ini Pak D sedang mau mengganti eh, eh, sedot oli, tabung sedot oli. Sebetulnya udah lama Pak dibikinnya, tapi belum ada kesempatan untuk gantinya. Itu sudah sangat jelek sekali. Nah itu Pak D sudah bikin jadi, tapi belum sempat masangnya. Memang tujuannya Pak D itu masang nanti sambil bikin video sekalian dan waktu pemasangannya lah. Nah terpaksa hari ini kita pasang. Ya karena memang itu tadi Pak D ada kesalahan kemarin tuh anak-anak dipakai nyedot kotoran. Lah ternyata sumbat. Begitu sumbat saya tiup malah malah retak. Nah, pipanya retak gara-gara Oke. Eh Hari ini mau Pak De jelasin sekalian apa-apa saja yang harus kita beli ketika kita mau bikin alat sedot uli ya. Untuk alat sedot oli ya, ini sudah saya kasih tulisan apa-apa saja yang harus dibeli ya. Ini namanya housing, itu housing tabung oli. Tabung yang oli itu yang kita pakai itu namanya housing. Housing 10 in ya. Itu sebetulnya air itu loh Mas, tempat filternya air. Terus kita beli selang RO ya. Itu selang RO ya namanya. Untuk deskripsinya nanti ada di bawah semua. Nanti saya kasih link deskripsinya pembeliannya. Biar sama enak, apa-apa saja yang harus dibeli, tidak usah mikir takut keliru, takut tidak bisa dipakai. Itu nah serang RO seperempat. Oke. Terus ada banyak lagi ya. Termasuk itu keni ya, keni itu yang L itu ya. Terus ada lagi bal palep, segala urusannya bal palep itu yang seperempat, yang setengah. Terus yang selangnya itu juga, yang pipanya itu juga setengah. Nah, pipa pipa tuh bal palep untuk pembuangan itu ukuran setengah in biar mudah pemasangannya. Nanti juga kawan-kawan bisa lihat nanti kalau proses pembuatannya, proses pelubangannya juga Pak di anukan ya prosesnya nanti di video di belakang. Yang penting ini barang ini jelas ya, apa-apa yang harus dibeli untuk bikin tabung vakum ini ya. Sebetulnya Pak D sudah menggunakan barang beginian itu sudah sejak di sini 3 tahun 2 tahun, di sana 3 tahun, berarti 5 tahun. 5 tahun Pak D menggunakan alat sedot oli ya. Alat sedot oli ini bagi Pak D sangat penting sekali ya. Karena dengan selang bening, tabung bening itu Pak D bisa tahu tren-tren yang sedang terjadi ya. Tren full delusion itu sedang terjadi. Jadi Pak D itu walaupun misalkan ada perda melarang, nah itu selangnya miliar ya, pakai selang miliar yang seperempat. Itu ukuran ukuran setengah ya. Itu yang bisa biasanya dipakai di keran jeding itu loh. Nah, yang drat itu ya setengah. Terus ya misalkan itu bal palap untuk membuang itu. Nah, itu untuk membuang biar tidak kurat karit ya. Langsung aja dituangkan di drum. Terus habis ini kita proses pemasangan. Oke, sambil pasang Pak Dewi cerita. Sebetulnya umpama ada perda yang melarang penyedotan uli gitu misalkan, Pak Dewi tetap bikin. Karena apa sih? Karena sedot uli itu bagi Pak Dewi itu bisa mengetahui tren-tren yang sedang terjadi. Termasuk tren full delusion.
Full dilution itu olinya yang nambah-nambah itu loh. Ya, kecampuran bahan bakar nambah karena tidak habis terbakar itu. Nah, ini Pak D lagi cerita. Habis enggak? Ya, pertanyaan yang sering itu habis enggak Pak D di tap pakai oli, pakai sedot oli? Bersih enggak? Nah, begini Pak D. Ya, begini Pak D ceritakannya. Kalau bersih tidak bersih itu tergantung kesabaran, ya. Tergantung kesabaran. Biarpun sampean tuang ya. Biarpun sampean tuang terus cepat segera ditutup, itu pun sebetulnya ndak habis. Ndak habis. Terus ditiup lagi apa combros ya. Apalagi lubang isi oli itu dalam kondisi kotor. Lah sampean tiup, itu malah sungguh berbahaya ya. Bukan Pak D itu berarti mengunggulkan ya teknik-teknik hisap oli, bukan. Ya. Banyak sekali manfaatnya. Selain untuk mengetahui tren full dilution, kalau lagi ada full dilution itu Mas ya, berebetnya motor itu berjamaah. Hampir semua itu kasusnya sama, berebet. Nah, ditap uline, diganti uli diganti uline, direset, sembuh. Sebetulnya itu adalah penumpukan penyakit. Menurut Pak D itu penumpukan penyakit. Ya, kemarin bensinnya tidak kebakar habis, akhirnya boros termnya negatif dan akhirnya menimbulkan derudut. Oke. Habis ini Pak D mau pasang ya. Pasang, dicepetin aja biar cepat selesai. Di antaranya salah satunya kegunaan daripada kita pakai sedot itu ya kan ya. Coba lihat. Nah, ini selangnya warnanya hijau. Nah, ini kalau motor kuotor begini kan, sampean ndak bersihkan ini dulu, terus moro-moro sampean sebul pakai kompresor. Wes. Rontokannya ini masuk ke dalam bus. Bukan kebaikan yang sampean dapatkan, malah keburukannya jadinya nanti. Jadi kalau kita ngetap itu ya, nah, ini diganjel, kawan ya. Habis itu dijengkengkan begini. Nah, ini lihat selangnya warnanya hijau. Masa uli hijau? Hijau kan. Sampean nggak akan pernah ngerti kalau ada kejadian full dilution itu, nggak akan pernah ngerti kalau sampean enggak pakai begini. Saya sih enggak anjurkan. Nah, ini sampean lihat. 0,8 itu segini. Nah, ini warnanya hijau ya. Udah jelas ini warnanya hijau. Ya, udah jelas kan warnanya hijau. Warnanya hijau udah jelas kan? Nah, apa hijau itu? Hijau ini bensin, pertalite, pertamak ya. Ini nanti kita coba kita tanya orangnya. Terakhir ngetap uli kapan? Nah, coba 4 bulan yang lalu, sampean bayangkan motor Vario 4 bulan yang lalu ngetap oli. Loh, sekarang olinya itu 1 liter lebih. Ini 0,8 itu segini kan kalau dicek ya. Kalau dicek 0,8 itu segini. Lah ini mestinya logikanya itu piston naik turun itu yo habis olinya. Mesti berkurang. Kalau 0,8 ya jadi 0,6 atau 0,7 lah senormalnya motor. Lah ini jadi segini. Oke. Apa artinya itu? Itu artinya ada sesuatu ini kita yang tidak terbakar habis. Nah, hijau kan? Saya lihat hijau. Ini bensin ini.
namanya full delusion itu ya. Jadi andai kata itu yang begini-begini ini dilarang di dunia ya, orang tidak menghendaki memakai sistem sedot begini, kita tetap pakai. Minimal itu kita itu bisa mengetahui ini kondisi bensin sedang waras ataupun tidak. Seperti ini tadi ya kan ya. Ini habis dibersihkan bensin. Ini bensin, kotoran bensin enggak kering-kering, udah hampir setengah jam enggak kering-kering. Ini apa yang terjadi? Ya kayak itu. Lah, kalau ketika ada bensin hijau-hijau kayak begitu itu, pasti motor yang begini-begini nyendat, yang Scoopy yang begitu-begitu, Scoopy itu kebanyakan nyendat, apalagi yang Scoopy S. Ya, banyak sekali nyendat. Nah, pada saatnya nanti Scoopy itu akan sembuh sendiri. Ya, akan lebih cepat sembuhnya jika di reset. Ya, jadi di reset langsung sembuh jika sudah bensinnya sudah bagus. Karena tidak ada full trim negatif yang berlebihan. Oke, saya lanjut itu ya, orang yang menunggu. Gini, karena ini ada pertanyaan yang masih belum paham tentang sedot oli ya, Pak D kasih penjelasan sederhana. Begini, prosesnya itu begini. Ini kan mesin kulkas itu ya, mesin kulkas, mesin kompresor kulkas. Kompresor itu kan ada yang ditiup, ada yang dihisap. Nah, ini yang niup, ini yang hisap. Kita manfaatin hisapnya ini, ya. Ini kulkas, kompresor kulkas freezer, ya, freezer yang 2 pintu. Nah, sampean pakai punya AC juga boleh. Tapi Pak Deut punyanya begini. Ini udah ikut Pak Deut 5 tahun. Ini ya, ini kan yang hisap. Nah, ini lebihannya Pak D ya, ini lebihannya Pak D buang ke jerigen ya, ke jerigen. Ini tujuannya kalau kelebihan tuh bisa muncrat ke sini. Kalau nggak dikasih jerigen nanti mudiar, bisa bisa kotor lingkungan sekitar. Nah, ini saya ulangi lagi, ini yang hisap, ini yang keluar. Hisapnya ini dipakai ya. Nah, maaf kotor semua ya. Ngisep seret. Nah, ini. Nah, ke sini yang dipakai ngisep. Ini tabung. Tabung ini dihisap kompresor. Lah terus ini kalau ini ngisep, ya berarti kan yo ada yang dihisap. Nah, ini yang dipakai ngisep ke motor loh, ke motor. Jadi karena ini vakum, ada tekanan ngisep, maka selang ini ngisep dari motornya begitu. Loh, ini aja hijau loh kawan ya. Sama lihat loh. Hijau. Bekasnya pertalet. Lagi kering. Ya jadi begitu. Prosesnya ngisap oli. Ini seret dihisap oleh itu. Ya toh, kalau ada lebih-lebih kadang-kadang itu kan lupa kan ya. Kadang-kadang kan lupa ngisap ini udah penuh ya. Orang ulinya penuh itu. Nah, itu kan muncrat ke sini lah. Itu kalau di tabung ini lebih enggak dikasih jerigen begini. Nah, bisa nyembur-nyembur. Ini langsung dibuang ke sini. Sebetulnya Pak D itu pengen ini tidak ada di sini. Nanti kita taruh di belakang sana, di belakang rumah, biar tidak suker ya. Nah, kalau ada begini-begini itu suker ya. Di depan ini termasuk jorok, tapi belum ada kesempatannya Pak D. Nah, ini biasanya dibersihkan pakai bensin. Ini baru datang dari drumnya, baru datang dari tempat percetakan batako, percetakan itu loh, kan pasir-pasir tok itu. Nah itu makanya kotor, belum dibersihkan. Biasanya dibersihkan sama Pak D. Udah jorok ini. Oke, jadi udah paham ya prosesnya begitu. Sekali lagi, ini kenidrat luar tuh ini ya toh. Nah, ini selang RO 1/4. Nah, ini housing 10 in ya,
seperempat ya. Housing 10 in drat seperempat. Pokoknya zaman beli di Bukalapaknya ya, linknya Pak D itu yang kasih di bawah nanti ya. Nah, selang RO seperempat, itu yang ini ya. Kalau kenidrat seperempat itu yang ini ya. Terus ini selang miliar seperempat juga. Ini miliar seperempat, yang tebel ya kan ya, yang semeter 5.000. Kalau ini selang lama bekas ya, belum Pak D ganti. Wis bekas, wis ikut lama, udah 5 tahun itu. Oke, paham ya? Sekarang proses